Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak yang Bapak sampaikan sebetulnya menyangkut perihal syariah, juga menyangkut perkara batin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita sudah berapa mengetik makhrajul huruf ini, mengetik dari huruf per huruf membentuk kalimat. Lisan ini nanti kita akan mengerti hakikat daripada asmanya Allah. Bentar lagi insyaallah paham semuanya. Hanya kita butuh tempat yang betul-betul untuk menjelaskan ini. Karena di hikam pun tidak dijelaskan. Para syekh aulia pun mengarang kitab itu ukuran untuk umum. Yang sifatnya rahasia itu hanya para aulia dan aulia yang mengetahui. Cuma kadang-kadang Bapak sedikit membocorkan pada anak-anak Bapak, mudah-mudahan bisa diterima untuk memberkahi itu. Kalau dicari di kitabnya jarang ketemu. Lagi teruskan. Jadi lisannya Bapak ini sebagai asbabul yang menjadikan jalan wasilah untuk menunjukkan tentang keagungan Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah. Saja yang aku ingin mendapat ridhonya Allah. Kita semua. Karena bagi orang yang betul-betul menjaga akan tanggung jawabnya di dalam ucapannya, ini tidak semudah apa yang diucapkan. Karena tuntutan lisan ini nanti menjadi perkara besar. Ya, makanya lebih baik di lockdown mulut itu, supaya jangan banyak mengandung virus. Nah, ucapan terlalu banyak bicara menimbulkan banyak virusnya. Terkadang begitu, lupa dengan ucapan-ucapan itu. Subhanallah, Allah menciptakan tempat mesin ketik di dalam lisan ini membentuk huruf per huruf sampai membentuk kalimat. Dari kalimat membentuk kalam yang mudah dipaham untuk orang. Bayangkan itu. Tempatnya ada, tempatnya A, tempatnya B, tempatnya T. Membentuklah sebuah kalimat. Digabung dengan kalimat, maka kalam terbentuk. Disinilah nanti rahasia asmanya Allah. Maka tidak heran gitu. Jadi Allah, bagaimana Allah menghadirkan, mewujudkan dari berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Itu menjadi ciri khas daerah itu masing-masing. Subhanallah. Itu adanya cuma ada di sini. Cuma itu akhirul lisan. Penjelasan daripada lisan ini. Kita seorang mukmin harusnya memahami itu. Karena disitulah rahasia yang terkandung, yang mengandung tentang ayat-ayatnya Allah. Intinya apa? Kita supaya menjaga ucapan kita. Karena dari ucapan inilah akan membentuk sebuah makna. Kalau maknanya itu bisa merusak, maka rusak juga perkaranya. Kalau kalimat itu menggabungkan suatu makna yang bermanfaat, maka manfaat juga kata-kata itu. Ya terus begitu, ya Allah, subhanallah, Allah coba.
mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi, bacalah, bismi dengan asmanya Allah, keluarlah asmanya Allah itu. Lewat bacaan baru bisa mentelaah orang itu. Orang itu bisa paham setelah ada kata-kata. Nah, itu Rabbika, sesungguhnya itu dari Tuhanmu, hanya kita tidak mengerti. Alladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menjadikan manusia. Khalaqal insana min alaq, itu kelanjutannya. Awal wujud peristiwa manusia, kejadian manusia. Bagaimana Nabi bisa membaca asmanya Allah? Itu lewat tuntunan kalimah. Tapi itu adalah rahasia antara Rasul dan Allah sendiri. Yang diwujudkan di dalam dunia ini, Allah mewujudkan tempat keluarnya makhrajul huruf, itulah yang akan membentuk berbagai macam kata-kata. Ini supaya kita bisa tafakur, bisa memuraqabai ucapan kita sendiri. Jangan sembarang berbicara, disinilah akan tuntutan itu. Hancur martabatnya seseorang ada di dalam ucapannya. Entah berapa kata-kata yang sudah keluar dari mulut ini yang tidak bermanfaat, yang banyak menyakiti orang, banyak menyinggung orang. Dan hanya berapa kata-kata yang bisa bermanfaat. Supaya kita jangan banyak berbicara, betul-betul, kecuali yang dibutuhkan, yang diperlukan. Berbicaralah. Jikalau kita tidak bisa tidak berbicara, akan berbahaya. Itulah tempatnya berbicara. Boleh berbicara yang manfaat. Artinya tadi bisa berfaedah bagi yang mendengarkan. Ini aja kembali kita merubah tentang asmanya Allah ini kan, lewat lisan ini. Ya subhanallah, itu maha agung Allah, jalla rabbuna. Hanya lewat lisan abata saja, lalu terangkai menjadi kalimat, menjadi lafaz, lafaz menjadi kalimat, kalimat menjadi kalam, terbentuklah sebuah makna keluar dari lisan. Ini artinya, apalagi memikirkan sudah berapa kata yang aku katakan kepada anak-anak. Mohon kepada Allah supaya dari semua kata-kata yang keluarkan ini lebih banyak bermanfaatnya daripada madorotnya. Sehingga bisa dimanfaatkan menjadi perahu kita bersama menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalian cuma harus bisa mengambil manfaatnya juga. Berbicaralah yang penting-penting. Yang rasanya tidak penting, lebih baik kita berpikir, bertafakur. Karena berharganya kalimat. Inilah jalannya seorang salik yang ingin meningkatkan keimanannya. Ini jarang, penjelasan ini jarang dijelaskan tentang menganalisa ucapan. Sepinter apapun orang, kadang-kadang luput di dalam ucapannya. Apalagi dia bisa mentauhid asma atau sifat. Asma itu apa? Lalu kalau asma gampang cara mengucapkannya, bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan orang mengucapkan tasbih. Bertasbih di lisan gampang, orang kafir pun bisa. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi menjalankan tasbih yang benar secara kaifiyah
seperti apa, bertahmid yang benar secara tingkah, secara perbuatan seperti apa. Walaupun ini sangat mendasar, tapi Bapak sudah sering menjelaskan ini tujuannya supaya introspeksi. Dan banyak orang, subhanallah, Allah itu maha suci, mudah diucapkan. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mensucikan Allah, kan begitu, dengan perbuatan. Jangan dengan hitungan kalimat, subhanallah sampai 33, sampai diulang sampai 33 setiap baca sholat, sunnah kata Nabi menurut hadis. Tujuannya supaya mengenai, supaya kita bisa melakukan tasbih dengan perbuatan. Coba, bagaimana kira-kira mensucikan Allah dengan perbuatan, dengan hal, dengan hati? Ini susah. Nah, kalau tidak dijelaskan, iya ya, apa ya? Sucinya Allah itu di mana? Ya kan, bagaimana kita akan mengerti kalau kita tidak mengetahui akan isi daripada kalimat itu sendiri. Syariatnya subhanallah, maha suci Allah. Dan itu bisa sudah menjadi zikir setiap lisan sepanjang hidupnya. Tapi yang Allah inginkan adalah bukrota wa asila, mensucikan Allah dari pagi sampai sore dengan tingkahnya. Ini yang paling susah. Nanti kalau sudah diterapkan cara ibadahnya kepada Allah baru ketemu. Di saat kita Allahu Akbar, membesarkan, mengagungkan Allah, benarkah kita sudah melakukan keagungan Allah? Kita lari kepada subhanallah dulu, karena itu yang awal. Jikalau kita ruku, sunnah membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana sampai mengulang-ulang. Tujuannya supaya mensucikan Allah. Dengan apa? Apa cukup dengan lisan? Kalau cukup dengan lisan, maka hilanglah kewajiban iman itu. Karena ada yang lebih, ada kewajiban iman, maka perbuatan hatilah yang melakukan tingkah mensucikan Allah itu. Artinya bagaimana? Jangan ada sesuatu di saat kita menyebut subhanallah selain daripada Allah di dalam hati ini. Ini yang jarang ditemukan di dalam penjelasan-penjelasan umum. Tidak bisa ketemu. Cara melakukan bertasbih dengan haliah jarang ditemukan di dalam penjelasan umum. Tidak bisa. Ini aja Bapak. Kadang-kadang mau terangkan apa tidak. Ini aja bisa ketemu. Ketika kita sujud di hadapan Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah. Kalau betul hati kita menghadap, itulah mensucikan Allah. Kalau pas sujud lalu kita lari, itu bukan mensucikan, itu namanya kadar, bohong. Itulah tingkahnya orang melakukan mensucikan Allah secara tingkah. Nah, nanti baru kita bisa menghisab diri kita sendiri. Iya ya. Kita ini masih banyak lupanya kepada Allah. Dari waktu ke waktunya kita masih banyak luput kepada Allah. Maka hilanglah pengakuan bersih diri di dalam diri ini. Ini tujuan seorang mukmin begitu. Nah, tanda-tandanya orang mendapatkan keberkahan, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hikmah daripada bulan Ramadan.
nggak diterangkan, Bapak kuatin nggak nyampe usianya di tahun depan, Trisno. Ya, kamu minta penjelasan ini, tak jelaskan malam hari ini. Kan ada 3 golongan. Setelah bulan Ramadan ini ada 3 golongan. Pertama, orang yang sama sekali tidak merasakan penyesalan di dalam dirinya, mau lebaran mau tidak. Itu namanya kafiran kafir. Orang Islam yang tidak melakukan syariat, sudah jelas. Boro-boro ada rasa malu juga tidak ada. Itu namanya orang kesetanan kalau dibilang kasar begitu. Kalau sampai di jalan buah, udah tahu ini bulan puasa Ramadan, di jalan remi, itu sudah, itu namanya jelas. Innahu aduwwum mubin, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nyatalah itu sudah bukan manusia di dalam tingkahnya. Ini yang dimaksud setan itu nyata. Ya, karena setan nggak bisa kelihatan wujudnya, Mubin. Apa kayak wajahnya Mubin. Kayak wajahnya kan nggak bisa. Makanya menafsiri makna innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nyata apanya? Nyata perbuatannya, nyata penglihatannya, nyata lisannya. Itulah setan. Dasar ancur, kampret, itu bahasa itu. Jangan dibiasakan di ujung lambe. Dasar anjing lu, nah itu setannya tidak kelihatan, tapi ucapannya ucapan setan. Nyatalah innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini sudah mengerti. Oh itu. Jadi selama ini kan nggak bisa penjelasan itu, kalau tidak bisa dimengerti. Baru malam hari ini. Itulah makna daripada bahwa setan itu musuh nyata. Nyata, kata Allah, nyata. Wujudnya nyata, tetapi apanya yang nyata? Perbuatannya yang nyata di dalam diri kita. Kalau selalu setan mengikuti kemana kita melangkah, di mana hati goblah setan masuk, maka terungkaplah wujudnya setan itu dalam bentuk entah perbuatan, entah mata. Waduh, lagi duduk, topik, istrinya jauh, lagi duduk, waduh, anak wong wadon liwat, waduh. Dianalisa, waduh, apa di paper bodinya dari atas sampai bawah betul-betul mungkin nyata. Nah itu namanya pandangan setan. Nyata kan? Nyata di dalam diri kita. Nah ini baru paham jelas. Oh begitulah maknanya. Namun tidak mungkin 50 tahun ke depan umur sampean mengetahui penjelasan seperti ini. Wallahu a'lam. Maka Bapak tak jelaskan supaya kita hati-hati di dalam berbuat, entah itu berkata, bertindak. Tadi nyampe di mana tadi? Semangat pertama, Pak. Kembali kepada asmanya Allah. Jadi sudah banyak Bapak mengeluarkan kata-kata dari huruf per huruf, dari mulai penjelasan bab iktimat. Sesungguhnya sudah hampir mencukupi lah untuk pembekalan itu. Makanya minta saat ada waktu lenggang, ayo diputar untuk mengingatkan bersama-sama. Saat ngobrol sama Bapak di luar mengaji, kadang-kadang pas ketika kita memasuki obrolan yang penting, di situ juga kadang-kadang Bapak memberikan satu kata-kata yang tidak mungkin terulang lagi. Ya inginnya sih keinginan oleh Allah meridhoi, tapi kadang-kadang dicegah menjelaskan sampai sesuatu yang belum pada makomnya. Kadang-kadang Bapak paksa, ya tegurannya lebih parah gitu.
hampa, tidak bisa merasakan nikmatnya, ingat kepada Allah. Itu teguran. Jadi belajar berkata-kata yang bisa dimanfaatkan. Harga mati bagi seorang mukmin untuk menjaga itu. Kalau ingin selamat dari kata-katanya. Kalau orang-orang sampai pengertian ini, oh kenapa adanya begini? Ya, mulut sampai di lockdown ya. Padahal dulu pernah ada. Ini peristiwanya ini begitu sudah Allah mewujudkan, lalu timbul cara berubah gaya hidupnya nanti. Sesungguhnya dulu sudah menjadi pelajaran di zamannya Nabi. Ketika wabah itu diserang ya, dengan wabah kusta 9 bulan kurang lebih, penyakit menyebar kemana-mana, baunya sudah tidak karuan, setiap desa, setiap RT katakan tidak luput. Makanya Nabi sudah mengimbangi, sudah menyesuaikan untuk menutup masjid sesuai hukumnya. Begitu. Dulu pernah terjadi begitu. Setelah itu baru Nabi memberikan vaksinnya kepada umatnya. Bersiwak, berkumur-kumur, sama dengan ini kan. Bersih-bersih tangan. Kalau opol ininya sampai berwudu itu maknanya. Cobalah berwudu. Vaksin yang Nabi ajarkan, fasting sakun famad madotun, waktu serobu, meminum sisa air yang ada, kata Nabi. Tetapi diniati mengikuti Nabi. Jika tidak ada niat, maka hampalah kelakuan itu. Supaya ada manfaatnya, niat mengikuti Nabi. Jangan asal menyerot saja. Katakan Bapak begini, oh, serot biar jadi obat. Ya, biar habis 1 gelas ya kamu bengek. Tapi niat itu maknanya ingat, begitu. Dan ingat mengikuti caranya Nabi, mudah mendapatkan keberkahan daripada apa Nabi yang ajarkan begitu. Amat bantuan fasting sakun sebelum wudhu, berkumur-kumur, maknanya begitu. Itu makna dohir aja sudah mengandung khasiat yang luar biasa. Hilanglah wabah kusta. Dan tahun-tahun ini terjadi apa namanya covid apa kopet ini. Masya Allah. Mulut harus ditutup. Jangan banyak bicara mengandung virus. Dohiriyahnya, hakikatnya begitu. Coba aja kalau ulamanya lalu mengibarkan ini, ya mudah-mudahan lah ya, banyak manfaat yang luar biasa di dalam Islam. Lalu betul-betul Allah memberikan ampunannya, rahmatnya, giatkannya wudhu. Akibatnya apa? Karena orang takut mati, preman pun wudhu semuanya, walaupun sholatnya wallahu alam, tapi wudhu dulu. Nah, begitu. Setelah wudhu sehat semuanya, alhamdulillah. Itu yang Bapak harapkan. Ya, di sini di kalimat apa Bapak Panti berjuang sendirian begitu. Semuanya terbungkam. Nah, harusnya begitu maknanya. Ini terulang kembali. Allah memaksakan dunia menjadi sepi. Di zamannya Nabi terjadi begini, lebih mengerikan sudah. Akibatnya apa? Sugesti orang takut kepada itu. Syai'in, kepada sesuatunya, bukan kepada yang membuat sesuatunya. Ini hancur iman itu, lemah ulama sekarang. Itu sudah. Ini pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan tapi ya kita jangan sombong, jangan berani, jangan takut. Nyebar mana-mana ngomong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, konon. Satu tadi Bapak sudah memberikan isyarat
untuk mengenali tentang asmanya Allah. Jadi kata-kata sesungguhnya bukan itu. Nanti jauh lebih mendalam lagi. Apa sih hakikat? Karena jika betul-betul kita menjadi mukmin yang sejati, 4 faktor rukun tauhid ini harga mati bagi kita untuk mengenalinya. Tauhidul atfal, tauhidul sifat dulu, tauhidul asma, tauhidul dzat, tenggelamnya kita dalam afalnya Allah, itu baru dinamakan syariat ma'rifat syariatiyah. Jika kita sudah tenggelam, kharam, tiada gerak, hanya Allah yang menggerakkan. Nikmatnya nanti akan terasa tumbuh. Itu baru memasuki ma'rifat syariat, tapi sudah dibilang ma'rifat. Lama-lama kebiasaan akan wusul kepada Allah, selalu wusul. Di mana tempat? Aina ma'rifat. 4 faktor ini. Tapi bagaimana akan mengerti kita tentang asmanya Allah? Kalau selama penjelasan hidupnya hanya begitu menghitung lisan, cuma mengurai kata-kata, tidak menilik makna di dalamnya, ya hampa selamanya. Asy-syari'ah bila hakikat atilatun, kosong seperti kita dalam bulan Ramadan kemarin. Ya, kita tertumpu menjaga batalnya puasa cuma syariat, ya didapatnya ya itu lapar hausnya saja. Tapi kita menjaga yang menjadikan hilangnya pahala, itu hakikat namanya. Keinginan kadang-kadang lihat, wah di siang hari, di siang waktunya panas, lihat kelapa enak betul ya. Padahal nanti surut, menjelang surut hilang sudah. Amarah gampang terpicu. Ini masih reject kayak begitu. Masih kelas umum. Kita harusnya jangan sampai terlalu banyak kecolongan dari waktu ke waktunya. Kita betul bisa memanfaat bulan Ramadan, itu bulan penuh berkah. Kalau kita sudah berusaha, nanti di luar bulan Ramadan akan terasa bahwasanya di dalam bulan Ramadan kita banyak terjebak di dalam maksiat. Di dalam bulan Ramadan kita banyak kehampaan. Subhanallah. Karena pengakuan dan rasa itu kok bisa? Karena pengakuan dosa yang betul-betul terasa di dalam hati. Di luar bulan Ramadan malah lebih baik amal ibadahnya, taatnya kepada Allah dibanding di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pengakuan tadi. Banyaknya waktu-waktu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, yang banyak mubadirnya, atau banyaknya maksiat-maksiat kita di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, kok kenapa begitu terasa kita tambah baik di luar bulan Ramadan? Itulah maknanya orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ini rahasianya. Ayo. Lain dengan orang yang mengatakan, sebagian banyak orang, 95% mengatakan ini hari kemenangan kita katanya. Apanya menang di mananya? Mari kita rayakan. Rayakan jelas mengarah kepada pesta. Senang nafsu karena lewatnya bulan Ramadan, makan bebas lagi. Kan begitu akhirnya. Aslinya begitu kan. Ayo kita rayakan hari kemenangan ini. Ya Allah, begitu. Pantai dengan hiburan macam-macam, kemenangan itu. Apanya sih yang menang? Katanya kita telah dikembalikan menjadi suci laksana bayi yang baru lahir. Kalau itu diakui, yang begitu-begitu mengaku bersih diri atau merasa dibersihkan,
Itu maknanya, hampalah hasil daripada bulan Ramadan. Biarkan Allah yang mengatakan itu, jangan kita yang mengatakan. Ini bukti hikmah, orang mendapatkan hikmah di dalam bulan Ramadan. Tapi ada pembuktiannya begitu. Makanya subhanallah ya, Nabi mengadakan apa? Puasa nafilah, sunah tambahan, tujuannya untuk mencegah kebebasan nafsu itu. Karena satu bulan penuh amarah ini dikekang, ditahan, khawatir di bulan Ramadan kayak jajal medot ya, meluapkan perasaannya, halnya diluapkan karena sakit selama 1 bulan penuh, ditahan, maka dicegah oleh Nabi dengan sunnah puasa sunnah. Ini ya, yang belum ya mudah-mudahan nanti ya. Yang nanti ya mudah-mudahan nanti lagi. Ini tujuan puasa. Sumu tasiku kata Nabi, puasalah supaya sehat dohir batinya. Kalau sudah terbiasa insya Allah tidak ada terasa. Habis bulan Ramadan dijegal dengan puasa Syawal 6 hari. Setelah itu mau dikumakan silakan tinggal ngambil apa Senin Kamis, jadikan begitu. Apa Tasuat pertengahan bulan 3 hari, lakukan yang demikian sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita betul-betul mengikuti jalannya Nabi. Kalau tidak ya Allah a'lam. Akan terus mengikuti nafsu keinginannya begitu. Karena tanda-tandanya mengembangnya iman banyak mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Nanti nggak terasa, kalau sudah terbiasa, biarpun kamu jadi koki ya tambar aja. Ayo, Allahu Akbar, masalah ayo. Ya Allah begitu. Qala musannif rahimahullah taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak belum sampai ke dalam menjelaskan tadi asma. Nantilah suatu saat pada tempatnya nanti. Untuk anak-anak Bapak. Kadang tak sampaikan, aku khawatir, kadang begitu ya. Melihat fisikku yang turun, usiaku bertambah gitu. Dan aku kasihan sama kalian, cuma begitu lah. Hukum tasawuf, hukum sufi, hukum hakikat mencegal itu untuk mengimbangi daya spiritual, wadah spiritual yang ada di dalam hati. Baik jangan mubazir ilmu itu penjelasannya, supaya bisa diterima dan bisa dilakukan perlahan demi perlahan, baik bisa diistiqomahkan begitu. Insya Allah suatu saat lah, mudah-mudahan Bapak umurnya panjang, nanti bertambah. Sekarang belum jelaskan, nanti penjelasan itu terus. Dulu waktu merintis pertama tidak, ini sekarang mulai. Namanya Tauhid, Ainul, Zahrul, Bapak belum menjelaskan ya. Kaifiah daripada melaksanakan asma secara perbuatan belum ya. Belum tersinggung. Ini tersinggung karena sudah begitu banyak kopral saya kan. Dan belum 40 tahun, bentar lagi tunduk ya. Mau tidak mau begitu saya bisa melaksanakan syarat tingkahnya. Apa? Jagalah hati di dalam sholat dulu. Jangan ada sesuatu selain pada Allah. Itulah maknanya mensucikan Allah. Tidak mencampur adukan ketika di dalam menghamba kepada Allah. Sudah tahu lagi menghamba, lagi sujud, lagi sholat. Kok mustarok menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu kita bilang itu
Kita bisa tasbih. Apanya yang tasbih? Lisanmu saja, tapi hatimu adalah kadzab, bohong. Begitu. Ini tidak bisa diumumkan di luar di sana. Jungkel orang itu. Belum ada penempaan seperti kayak begini. Ya ini walaupun begitu, ya lumayan lah begitu. Tinggal istiqomah saja nanti. Hati-hati sholat. Nanti kita dengan sendirinya bisa menjaga sholat. Hati itu sholawat. Dijaga sholat-sholatnya. Karena makna itulah nanti. Karena dengan mensucikan Allah nanti akan lahir ilmu-ilmu laduni itu. Di luar daripada apa yang tidak Bapak jelaskan, nanti Allah yang menjelaskan langsung kepada kalian. Insya Allah dengan, tapi niat dulu. Harus ada niat dulu. Kalau tidak ada niat, maka Allah tidak membersihkan. Lihat di dalam Sirul A'zam ini. Di dalam Al-Insan, peristiwa manusia. Yang berhubungan dengan takdir mualafnya Allah. Takdir yang tergantungan kepada ikhtiarnya manusia. Allah tidak merubah sebuah kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Namanya takdir mualaf di dunia tempatnya. Kalau pada hakikatnya Allah menciptakan ruh itu dari ajalinya, kita ciptakan bukan untuk sebuah kebaikan dan juga bukan untuk sebuah kejahatan. Tapi Allah memberikan pakaian wujudnya, lalu mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Tetapi apa nyatanya? Manusia banyak memilih keburukan, menolak kebaikan. Itulah dirimu. Makanya kata Allah, wa ma hakam. Aku tidak menghukummu, tetapi itulah keadaan dirimu. Makanya jangan menyalahkan takdir ini. Ini Bapak masuk mulai. Ini Sirul A'zam. Cerita masalah takdir. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kata-kata Allah ini nanti akan diungkapkan di nanti hari kiamat. Coba bayangkan, hari kiamatnya kapan? Kalimahnya sudah dijelaskan. Itu bentuk takdir mualaf namanya. Jadi niat dulu, niat membersihkan. Jikalau kaum niat membersihkan kata Allah, maka aku akan membersihkan. Niat halnya hati, tinggalnya hati. Maka nanti perjalanan niat itu akan dibantu oleh Allah dengan daya dan kekuatannya. Tapi harus ada niat dulu yang betul-betul berkhidmat untuk mensucikan hati ini. Insya Allah dengan kesucian itulah nanti akan terasa nikmatnya. Orang suci itu nikmat. Ketika bersih hatinya, lalu bisa menghadap sholatnya, hati ini kepada Allah. Baru akan terasa dosanya. Ketika hati ini dihadapkan oleh Allah menghadap kepadanya, itu terlihat semuanya kotoran nifak di dalam hati ini. Coba bayangkan. Oh begitu kebalikan syariat. Ketika menghadap Allah karena sesuatu, tak karena sum'ah supaya orang mendengar perbuatannya, melihat kealimannya, tertutuplah nifak itu. Kotoran-kotorannya tertutup. Ini yang namanya maksiat di dalam taat. Ada maksiat di dalam taat. Yang kita hati-hati. Kalau maksiat di luar itu sudah jelas, itu nafsu. Tapi syahwat itu lebih halus. Ya tadi yang ditipu oleh setan-setan begitu. Jadi rekaman-rekaman kayak begini bukan untuk ikhwan-ikhwan sendiri aja begitu. Tapi insya Allah untuk orang luar tidak bisa begitu memahami kata-kata Bapak ini. Yakin insya Allah.
yang memahami hanya kalian-kalian yang sudah mengalami penempaan seperti ini. Untuk orang luar walaupun berkali-kali mendengar begini rekaman-rekamannya, insya Allah tidak sampai pada maknanya. Ayo sedikit aja pola itu. Kalau sedikit-sedikit terus ya, sudah berapa menit ya? Qala musannif rahimahullahu taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-waridu ya'ti min hadrati qahar. Al-waridu warid. Warid adalah sesuatu yang datang dari Allah. Ya'ti datang, bakal teka. Datang min hadratil qahar. Dari keadaan Sang Maha Pemaksa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li ajli dzalika, karena tujuan dari Allah mendatangkan waridnya yang begitu, maka la yusadimahu, tidak nabrak. Apa yang tidak nabrak? Syai'un sesuatu, syai'un sesuatu. Ya karena sifatnya dibagi Gusti Allah. Allah mau mendatangkan waridnya kepada orang yang dikehendaki. Maka sesuatu itu tidak bisa, maknanya sesuatu ini adalah nafsu. Nafsu itu tidak bisa melawan warid yang datang dari Allah. Untuk menahan masuknya warid itu tidak bisa. Jika Allah sudah berkehendak dengan sifat qaharnya, sifat qahar itu sifat yang memaksa. Illa dimahu, kecuali membersihkan warid itu. Bal naqdifu, bahkan balik ini. Bal naqdifu bil haqqi, bahkan merusak. Apa yang merusak? Warid itu merusak bil haqqi, dengan kebaikan, alal batili, atas kebatilan. Nabi Allah tidak menghendaki. Begitu untuk jangan putus asa karena amal kita sedikit. Nabi Allah harus ngersakakan mendatangkan warid ilahinya. Walaupun istiqomahnya baru seberapa, Nabi Allah ngersakakan tumbang kebatilan di dalam hati itu. Makanya tadi pertama ngomong niat dulu, membersihkan betul-betul niatnya. Wah, kita ini bukan turunan apa, nggak bisa. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun, nggak bisa diandalkan turunan. Rasulullah aja ada anaknya ada yang durhaka, begitu kan. Tergantung kepada diri masing-masing. Yang penting niat tadi sudah. Insya Allah dengan niat yang betul-betul, maka warid ilahi datang membantu kita menghancurkan kotoran-kotoran nifak-nifak yang ada di dalam hati. Tapi yang begitu, yang penting istiqomah. Nanti ada penjelasan dari Syekh Habib Hasan Sadali, nanti Bapak menambahkan tentang makna daripada istiqomah, daripada adat istiqomah. Terus fayajimuhu, maka merusak atau menghancurkan waridilah itu kepada kebatilan. Faida huwa, maka nalikane huwa apa batil apa tadi waridilahi tusahikun apa batil ya, tusahikun lebur.
Jadi apabila walid ilahi pertolongan Gusti Allah teka, maka Bapak Guru pernah menyinggung tentang masalah Lailatul Qadar seperti apa. Jangan pernah berangan-angan jangan pernah sekali-kali mengangan-angan bahwa Lailatul Qadar itu dalam bentuk cahaya. Tidak ada ceritanya begitu. Jangan sampai terjadi punya impian yang demikian. Kita mendapatkan cahaya di malam ganjil, ya ada. Kalau mendapatkan cahaya ya banyak. Pasang lampu 2000 watt, padangnya untuk bilas. Ini cahayanya Allah tidak bisa dijisimkan sama kita di siang hari melihat benda. Karena bantuan nurnya Allah bertajali kepada benda yang disebut matahari. Apakah kita melihat cahayanya? Kan tidak. Tapi yang lihat terangnya itu. Lalu kita menembus pandang itu. Itu. Karena mulianya nurnya Allah. Ini motivasi untuk kita semua. Tapi jangan putus asa, terus jangan melemah, jangan minder. Hanya kita orang biasa. Lalu seakan-akan tidak ada harapan untuk mencapai makom yang mulia. Siapa bilang begitu? Karena yang dimaksud dengan aulia illah la khaufun wa la hum yahzanun itu maknanya wali wilayah. Kalau wali wilayah itu ainul, itu bisa diusahakan. Caranya ya begini sudah. Betul-betul khidmah kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu nanti akan menjadi la khaufun wa la hum yahzanun. Akan timbul perasaan tidak takut kekurangan, tidak takut bermacam-macam. Karena selalu bersandar kepada Allah. Itulah yang terjadi ala aulia ini. La khaufun wa la hum yahzanun. Jadi bisa diikhtiarkan, bisa diikhtiari. Enggak dijelaskan kayak apa, dijelaskan kayak apa. Dan mudah-mudahan bisa diterima dengan nalar aja dulu. Ada kekuatan kita melakukan, ketergantungan itu adalah dulu lima yasa wa yu'adzibu man yasha. Berdasarkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya. Maka mohonlah kepada Allah, terus bersandar, minta diberi kekuatan dengan cara mengungkapkan kehinaan kita di hadapan Allah, kedoifan kita, kerentanan kita. Doif, lemah, manusia itu lemah, rentan menerima cobaan. Itu sangat rentan. Kalau bukan semata-mata pertolongan Allah, tidak akan bisa menerima cobaan itu. Kenapa bisa menerima? Ya karena kita bersandar kepada Allah, lalu menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kita bisa mulia, sampean bisa mulia, bisa dihormati. Bagaimana apa? Bisa mulia daripada yang lain semata-mata karena sifatnya Allah. Mulianya kita karena sifat-sifatnya Allah. Timbul welas asih, timbul kasih sayang kepada sesama. Itu namanya sifat-sifatnya Allah itu. Bukan sifat kita yang begitu. Kita ditolong oleh sifat, ditutupi oleh sifat-sifatnya Allah, maka kita tertutupi sehingga terlihat mulia. Tapi jangan sekali-kali mengakui itu adalah sifatnya kita. Nah, ini caranya kita membersihkan. Terus rasa butuh kita kepada Allah terus diungkapkan begitu, supaya rezeki terus berjalan. Dari rezeki menjadi milik. Ya, karena banyak rezeki tidak tentu jadi milik. Kalau ingin itu terjadi, teruslah. Tetapi jangan tujuannya mencari itu, ibadah kepada Allah. Hanya kita
penghambaannya kepada Allah dengan mengungkapkan daripada 4 faktor itu, kehinaan, kelemahan, kerentanan, rasa butuh kita kepada Allah. Itu aja, mudah-mudahan tambahan di malam hari ini, karena kita waktunya lagi beginilah, Bapak manfaatkan, mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan hidup kita masing-masing. Ini tanggung jawab aku juga, akan menjadi tetap mengajar kayak begini, ya sudah, karena mungkin ini kersane Gusti Allah. Punya Bapak dalam posisi seperti kayak begini, mau tidak mau ya butuh itu tanggung jawab ya pas itu ucapakan. Kayak yang Bapak utamakan di hadapan Allah, ya begitu sudahlah. Mohon ampun untuk diriku, anak-anak, ya sampeyan sebagai tanggung jawab di dalam pendidik, dalam arahan-arahan ilmu kayak begini. Yang semata-mata lain, tidak lain hanyalah memohon ridhonya Gusti Allah, bukan hanya bukan untuk apa selain daripada yang lain, kecuali mencari ridhonya Gusti Allah semata-mata, supaya berkah ilmu ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kalau kelak nanti Bapak dituntut tanggung jawabnya, tuntut di dalam bab syariatnya ketika aku menjalankan syariat, di dalam bab hakikatnya ketika aku menjelaskan hakikat, gitu. Mudah-mudahan Bapak terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli hidayah, semuanya menjadi ahli istiqomah, menjadi ahli sholihin ujung-ujungnya, keluar dari alam dunia kita bersama-sama kumpul besok bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.